Jumpa lagi dengan saya. Apa kabar semua? Semoga sehat selalu ya. Oke, kali ini aku mau bahas ya untuk gagal bayar di aplikasi pinjaman online yaitu Indodana ya. Nah, jadi apa sih resikonya kalau kita telat bayar di Indodana? Misalnya dari teman-teman banyak ya yang menanyakan untuk aplikasi tersebut. Oke, yang pertama mungkin aku bahas dari aplikasinya dulu ya. Indodana adalah platform fintech lending ya, dari PT Arta Dana Teknologi, yang didirikan sejak November 2017 ya, dan mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan sejak Mei ya, tahun 2020 seperti itu. Indodana sendiri menyediakan layanan pinjaman tunai, lalu cicilan tanpa kartu kredit ya, dan juga layanan pay later ya, seperti itu. Oke, sebelumnya aku udah pernah bahas ya untuk gagal bayar di Indodana ini sekitar 1 tahun yang lalu lah kalau nggak salah. Dari teman-teman banyak ya di situ yang menanyakan melalui kolom komentar ataupun DM langsung ke Instagram saya juga banyak ya. Pada umumnya yang ditanyakan sih satu ya, kalau gagal bayar itu resikonya apa ya, seperti sebar data atau enggak, atau pengaruh ke pay checking atau slik ya, dan juga apakah akan dikunjungi ke rumah ya, seperti itu. Yang pertama untuk aplikasi Indodana kan ini legal ya, berizin di OJK. Kalau untuk sebar data sih enggak ya, jadi ini paling menghubungi ke kontak darurat ya kalau kita gagal bayar. Sebenarnya pertanyaan yang ini sih banyak yang menanyakan ya, sebar data atau enggak, jadi udah umum, udah rumlahnya ya, yang baru gagal bayar pasti menanyakan seperti itu. Lalu yang kedua, pengaruh enggak sih ke pay checking ya, atau sekarang disebut slik seperti itu. Yang jelas kalau kita telat bayar ya, kalau kita punya tunggakan, pastinya punya riwayat kredit macet ya, seperti itu, pastinya pengaruh ya, seperti itu. Tapi buat teman-teman yang masih menanyakan pengaruh enggak sih ke slik, kalau menurut saya sih untuk mungkin orang-orang yang masih mempertahankan nama baik ya, seperti itu, biasanya menanyakan apakah pengaruh ke slik seperti itu. Ataupun untuk bapak-bapak atau ibu-ibu dan saudara sekalian yang masih punya harapan mau minjem lagi ya, mungkin minjem di bank atau di lembaga keuangan yang lain, biasanya nanyain slik seperti itu, pengaruh ke slik enggak, seperti itu ya. Tapi kalau menurut saya, kalau udah nggak mampu bayar ya, mending Anda berhenti membayar ya, dan tunggu sampai punya uang baru dibayar. Jadi intinya jangan memaksakan ya, memaksakan dalam arti kalau sekarang Anda tidak ada kemampuan untuk membayar, lebih baik berhenti ya. Jadi suatu saat Anda punya rezeki lebih, itu baru dibayar ya. Bisa sekarang Anda tidak mampu bayar lalu maksain untuk membayar, ujung-ujungnya Anda nggak punya uang tapi pengen bayar, paling nggak jauh ntar Anda ngutang lagi ya, ngutang lagi buat bayar utang kan, seperti itu. Akhirnya tutup lubang gali lubang. Yang tadinya punya pinjaman di satu aplikasi
jadi 2 aplikasi, lalu ada 3 aplikasi seperti itu. Nah, akhirnya numpuk ya, semakin banyak utangnya. Jadi menurut saya kalau Anda sekarang tidak mampu bayar, nah mendingan berhenti ya, berhenti membayar. Tunggu Anda punya rezeki baru dibayar seperti itu. Jadi kalau sekarang Anda penghasilannya pas-pasan untuk kebutuhan sehari-hari, untuk biaya makan keluarga sehari-hari ya, lebih baik Anda berhenti membayar ya, seperti itu. Lebih baik tunggu suatu saat, kan Anda pasti punya rezeki lebih, Anda bisa membayar seperti itu. Jadi nggak usah ngurusin DC ya. Mungkin Anda diteleponin setiap hari, dapat pesan WhatsApp setiap hari suruh bayar seperti ini. Mungkin Anda di situ ditakut-takutin ya. Kalau nggak bayar ntar mau ada kunjungan ke rumah seperti itu. Memang iya kalau untuk Indodana ini punya tim lapangan ya, atau DC lapangan, jadi sudah bekerja sama dengan pihak ketiga, yaitu DC lapangan. Tapi menurut saya kalau misalkan iya sampai dikunjungi ke rumah pun nggak apa-apa ya, lebih baik kita jelasin kalau untuk saat ini belum ada kemampuan untuk membayar ya, seperti itu. Ada juga DC yang melalui telepon dan orang yang datang ke rumah itu beda ya. Jadi nggak seserem yang kita bayangkan. Itu di foto profil WhatsAppnya ya, itu kan orang-orang hitam-hitam serem-serem, badannya gede, itu enggak ya. Itu untuk orang-orang penagih yang datang ke rumah, yang berkunjung ke rumah, ini orangnya beda ya. Orangnya umumnya sih baik ya, enggak seperti yang di WhatsApp, enggak seperti yang di telepon ya, beda seperti itu. Lalu untuk yang sering dikunjungi, ini sih untuk wilayah Jabodetabek ya, seperti itu. Kebanyakan informasi yang masuk yang dikunjungi itu sih wilayah Jabodetabek ya. Untuk luar Jabodetabek sih sejauh ini belum ada informasi ya. Jadi yang ada kemungkinan untuk dikunjungi untuk teman-teman yang tinggalnya di Jabodetabek ya, seperti itu. Itu pun yang dikunjungi pun yang udah telat bayar lama ya, misalkan telat bayar 4 bulan ataupun 3 bulan ya, pokoknya di atas 3 bulan. Kalau baru telat bayar paling 1 hari, 2 hari atau 1 minggu sih enggak ya, paling ada akan ditelepon ya, seperti itu, dikasih peringatan lewat telepon ataupun lewat pesan WhatsApp ya, ataupun ada juga email juga ada. Tapi untuk dikunjungi ke rumah enggak ya, kalau baru telat hitungan hari ya, ataupun 1 minggu, 1 bulan itu belum, seperti itu. Yang jelas untuk saran saya, Anda nggak perlu panik ya. Kalau memang Anda tidak ada kemampuan untuk membayar, mendingan Anda jujur aja ya. Kalau untuk saat ini saya belum ada kemampuan untuk membayar, seperti itu. Soalnya kalau orang tidak mampu ya, mau dipaksa apalagi kan ya, nggak bisa ya, seperti itu. Lebih baik Anda nggak usah panik ya. Kalau memang toh kenyataannya Anda tidak ada kemampuan untuk membayar ya, seperti itu. Jadi yang ditakutkan dari teman-teman kan ini mereka nggak ada uang, ditekan untuk membayar hari ini kan, seperti itu. Dan jadi Anda nggak usah pengaruh ya kalau ditagih sama DC harus bayar hari ini, tapi kenyataannya Anda nggak mampu. Jadi jangan sampai Anda nggak punya uang sampai istilahnya Anda nyari utangan-utangan untuk membayar. Itu mending nggak usah ya. Kalau Anda sudah nggak mampu bayar, mending Anda berhenti ya, jangan minjem lagi, seperti itu. Soalnya kalau Anda masih minjem lagi itu ujung-ujungnya nggak bakal benar ya, justru utang Anda akan semakin banyak. Maka dari itu saran saya terakhir ya, kalau udah nggak mampu bayar, mendingan berhenti ya, berhenti membayar. Tunggu Anda punya uang baru dibayar ya, seperti itu. Jangan sampai Anda tutup lubang atau gali lubang ya untuk membayar pinjol, seperti itu. Soalnya kalau Anda tutup lubang gali lubang, pastinya utangnya semakin banyak ya, seperti
seperti itu. Oke, mungkin itu ya sedikit informasi dari saya. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Sampai jumpa di video berikutnya dan terima kasih.